Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimin biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين اللهم يا من هو في علو كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة والعقل وأخرجنا من ظلمة وهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kelak kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tuntas selesai daripada syakkus sadar atau pembelahan dadonya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kejadian pembelahan syakkus sadar atau pembelahan dadonya Rasulullah ini terjadi sebanyak 4 kali. Kejadian yang pertama terjadi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 2, 3 sampai 4 tahun. Khilaf antara ulama tentang masalah umurnya. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam rumah ibu susu beliau, yakni Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Diasuh oleh beliau
Nah, disitulah kejadian pembelahan dadonya Nabi Muhammad yang pertama kali. Terus pembelahan dadonya Nabi yang kedua pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 10 tahun. Kenapa di umur yang ke-10 tahun ini? Karena pada saat itulah para lelaki maupun perempuan itu mendekati yang namanya usia balik. Paling cepatnya seseorang itu balik, baik laki-laki atau perempuan, pada usia 9 tahun. Paling lambatnya pada umur 15 tahun. Kalau seandainya sampai umur 15 tahun dia masih belum balik, maka dihukumi balignya itu dengan usia. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala kepengen agar Nabi Muhammad itu terbebas daripada semua sifat tercela. Dan Nabi Muhammad SAW diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicela oleh wong lain. Maka disitulah Nabi Muhammad kembali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril untuk menjalankan tugas membelah dadonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kembali dengan malaikat Mikail untuk pembelahan dadonya Nabi yang kedua kali. Pada saat ketiga kalinya pembelahan dado tersebut, ketika beliau diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pengen agar Nabi Muhammad itu memiliki kesabaran yang begitu tinggi. Karena semua ujian yang beliau alami sebelum masa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu tidak akan pernah seimbang ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, wong cinta sama Nabi. Sampai mereka orang kaum kafir Quraisy pada saat itu memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelaran Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang sangat betul-betul menjaga amanah. Dengan peristiwa kejadian pada saat perenovasian bangunan Ka'bah. Maka itu Hajar Aswad ditaruh oleh mereka orang karena bangunan Ka'bah tersebut hendak direnovasi, dan mereka orang pada saat itu terjadi pertikaian yang cukup lumayan dahsyat. Hampir terjadi pertumpahan darah yang begitu hebat. Maka mereka orang mengeluarkan keputusan, siapa baik wong yang pertama kali masuk kaget dari pintu ini, maka kita ikhlaskan semuanya kepada dia. Karena kenapa? Semua pada saat itu pembesar kafir Quraisy sudah kumpul. Tidak ada lagi yang belum kumpul. Sehingga mereka orang nyakonya pasti yang masuk itu adalah wong yang biasa, bukan termasuk daripada pembesar Quraisy. Ternyata siapa yang masuk? Qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan semua itu terjadi. Yang masuk adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka di situ memberikan gelar dengan ucapan radina bil amin. Kami ridho kepada wong yang terpercaya ini. Maksudnya siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala kepengen agar Nabi Muhammad itu ketika beliau menerima wahyu yang pertama kali itu dengan keadaan yang memang hati beliau itu sudah siap, sudah sanggup untuk menerima firman Allah. Karena firman Allah ini bukan sembarangan ucapan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Itu terdapat di pembukaan daripada Ratibul Attas. Ya, kalau kita sering baca Ratibul Attas, itu pas ketika kita selesai baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, habisnya a'udzubillahi, diulang 3 kali. Nah, ayat Quran ini yang pasti kita baca. Apa itu bunyinya? Lau anzalna, lau, andaikan, jikalau, anzalna, kami turunkan. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Hadzal Qur'an, ini Al-Quran. Maksudnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. La ra'aitahu, maka kalian akan menyaksikan dan kalian akan melihat khasyi'an mutasaddian. Itu gunung akan hancur terbelah menjadi berkeping-keping. Karena kenapa? Tidak kuatnya menerima daripada semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min khasyiatillah. Karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala belah lagi dada Nabi Muhammad. Karena kenapa? Allah tambah agar Nabi Muhammad itu benar-benar siap.
Allah tambah agar Nabi Muhammad itu benar-benar kuat menerima daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedikit-sedikit. Ya, ada 6236 ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim yang kemarin dulu kita bahas panjang lebar tentang makna daripada selisih pendapatnya mereka orang, khususnya kita yang di Indonesia, menyangka jumlah ayat yang terdapat Al-Quran itu 64 kali. Enggak. Ternyata bukan 64 kali, bukan 6666, tapi 6236 ayat yang kemarin juga sudah kita terangkan kemarin. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW dibelah kembali dadonya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena ini perjalanan yang belum pernah ditempuh oleh makhluk ciptaan Allah satu pun. Enggak. Sampai kita kemarin sudah bahas panjang lebar, kurang lebih memakan waktu 9 bulan sekian minggu. Habis sudah tuntas kita bahas tentang peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Ternyata Sidratul Muntaha itu adalah tempat tinggalnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi Sidratul Muntaha itu hanya ditunggu oleh malaikat Jibril di tengah. Malaikat Jibril tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ataupun sesudah, kecuali hanya pada saat hari tersebut. Hari apa? Isra wal Mi'raj. Diizinkan oleh Allah untuk malaikat Jibril itu bisa naik sampai ke atas Sidratul Muntaha. Tapi bisa selesai. Nah, disitulah malaikat Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau maju, maka engkau akan bisa menembus semua cahaya ini. Tapi kalau seandainya aku maju, maka dari hujung rambutku sampai hujung kakiku akan hangus terbakar. Karena ini bukan magomnya aku. Ini bukan kedudukannya aku. Ini bukan tempatnya aku. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ada izinkan tempat aku di tengah Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu ada sebuah pohon yang besar. Malaikat Jibril ada di tengah-tengahnya. Rumah malaikat Jibril itu di situ. Tidak boleh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ataupun sesudah dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, cuma hari itulah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad masih minta. Ya enggak? Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya wahai malaikat Jibril, sungguhnya engkau ini dari pertama perjalanan kau lah mengewangin ana. Sampai sekarang kau mengewangin ana. Tapi ketika engkau aku nak naik ke bocok, kau tak ngewangi aku. Apakah seperti ini pertemanan wahai malaikat Jibril?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril uji kita tuh dahulu, dak tega. Maka beliau baru melangkahkan setengah langkah kaki beliau, langsung Allah rubah jasadnya malaikat Jibril yang tadinya gagah perkasa besar, tiba-tiba menjadi seekor burung yang paling terkecil di atas dunia. Nah, di situ malaikat Jibril sadar kalau pada saat itu beliau tidak menyesuaikan dirinya pada tempatnya. Karena beliau melangkah bukan pada magom kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mundur lagi malaikat Jibril. Pas ketika malaikat Jibril mundur lagi, kembali serupa, dirubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wujud aslinya kembali. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin Nabi Muhammad benar-benar kuat menerima daripada seluruh apa kejadian yang nanti beliau saksikan, menerima apa semua penglihatan yang nanti beliau lihat. Agar apa? Nabi Muhammad benar-benar mengimani dari apa yang terjadi pada saat itu. Karena tidak kata lagi ceritanya yang terikat dengan ruang dan waktu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, beliau meriwayatkan tempat duduknya Nabi Muhammad ketika beliau selesai daripada peristiwa Isra wal Mi'raj masih hangat. Nah, inilah 4 kalinya dadanya Nabi Muhammad SAW dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada lentera malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Habis sudah tuntas. Sebenarnya belum habis. Enggak, kalau nak diomongkan habis belum habis. Buktinya masih ada syagus sodor kemarin yang kita bahas. Tapi insyaallah mudah-mudahan cukup buat perbekalan kita tentang betapa hebat kekuasaan, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Cuman cukup sih kok kita fahami dengan kalimat ucapan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha sanggup. Allah Subhanahu wa taala Maha semuanya. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila beliau inginkan maka akan terjadi. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan insyaallah mudah-mudahan
menjadikan penambahan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah peristiwa Isra wal Mi'raj yang telah kita bahas dari pertama kali kita bahas sampai selesai kemarin, hingga pembahasan daripada pembelahan dadanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa berjumpa pada bulan Rajab yang akan datang. Anda tidak terasa ini? Tidak. Bulan Rajab ini, bulan yang akan datang bulan Rajab. Ya, kita sekarang sudah berada pada tanggal 9 Jumadil akhir. Tinggal menghitung berapa hari lagi. Kurang lebih 21 hari lagi. Kita akan berjumpa pada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah kita berikan kesehatan afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, sehingga kita bisa merayakan peristiwa peringatan daripada perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembalilah lagi kita ke dalam pembahasan daripada rutinitas yang biasa kita bahas di dalam setiap malam Rabu, yakni pelajaran ilmu hadis. Ucapan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Hadis karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum kita lanjut ke hadis yang selanjutnya, Al-Fagir minta keikhlasan galau-galau, karena pengarang kitab ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz sekarang ini kondisi beliau agak kurang sehat. Jadi kita kemarin lihat dan kita dapatkan kabar langsung dari mereka orang yang mondok di Darul Mustafa, keadaan Habib Umar lagi memang kurang sehat. InsyaAllah kita galau-galau kenal sama dengan Habib Umar. Tidak mungkin kita tidak kenal sama Habib Umar. Apalagi antum min ahlil majalis, antum yang kenal dengan majalis pasti tahu yang mana foto Habib Umar. Nah itu beliau sekarang mungkin kondisinya lagi kecapean dan lain sebagainya. Al-Fagir minta keikhlasan dari antum semua untuk kita bacakan Al-Fatihah Syifa, Fatihah kesembuhan buat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, agar Allah Subhanahu wa taala selalu berikan beliau kesehatan, panjang umur dalam keadaan selalu semangat membagikan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menangkan di dalam setiap perjuangan dakwah yang beliau sampaikan untuk kembali menjadarkan umat ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binati syifa min kulli ba' wal amrad wal asqam lil 'allamah al-murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, anallahu yashfi mardana wa yashfi man awsana bidu'a syifa. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan mustamirratan la tanqati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tantafi'u bihal musalli was-sami' wal mustami'. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa bi 'azamatil Fatiha wa bi barakatil Fatiha wa bihaqqi kulli man qara'a al-Fatiha wa bihaqqi man anzala al-Fatiha. Allahumma ya Shafi anta Shafi, Allahumma ya Shafi anta Shafi, Allahumma ya Shafi anta Shafi. اشفي مرضانا واشفي من وصلنا بالدعاء شفاء اشفينا واشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا، فنسألك اللهم بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا وأمورهم، ولما قضيت حاجاتنا وحاجاتهم، ولما شفيت مرضانا ومرضاهم. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pada pertemuan 9 bulan yang lalu kita masuk ke dalam hadis yang ke-17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun min haqqil muslim 'alal muslim. Ada 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Nah, jadi sesama kita ini Pak, sesama muslim ini, di balik kita ini memang satu saudara, seagama dan seiman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beragama Islam, itu ada hak 5 ikok terhadap diri kita masing-masing. Nah, baru sikok kemarin yang kita bahas, dan sikok ini pun masih belum kelar. Apa itu yang pertama?
raddut tahiyyah, menjawab salam. Nah, ini pembahasan salam ini lumayan cukup panjang. Kita kemarin baru sampai di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27. Itu yang pertama, ya. Jadi menjawab salam. Terus yang kedua, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Apabila kita diundang, tapi dengan catatan. Ya, dengan catatan, selagi undangan tersebut tidak ada unsur maksiat, maka boleh untuk kita penuhi. Ya, tapi kalau seandainya di dalam undangan tersebut, contoh ada gen tunggal, tuaknya tekapal, obat-obatan, bercampurnya lanang betino, ikhtilat, ya enggak, itu tidak perlu untuk kita penuhi undangan itu. Paham ya? Jadi kalau seandainya undangan wong yang memberikan kepada kita, harus kita penuhi. Karena kenapa? Ini hak muslim terhadap muslim lainnya. Tapi dengan catatan, tidak ada unsur-unsur kemaksiatan. Titik. Ya enggak? Tidak usah banyak tanya. Beb, kaget kalau seandainya pisah lanang sama betino, lakinya dengan bininya dipisah juga, berdosa enggak, Beb? Ya enggak? Ini ada pernah pertanyaan yang model macam ini muncul sama kita. Ya enggak? Ngapa nak berdosa? Enggak kata segitunya antara laki-laki dengan perempuan yang sudah menjadi mahramnya dalam segi pernikahan, tiba-tiba dipisah memang untuk segi syariat membolehkan dosa. Itu tak kata segitunya. Dosa, misal ke laki bini sudah ditaruh di tempat yang sama, ngapa nak dipisah aja? Nah, ini kadang-kadang kita sama model macam ini, ketawa salah, dijawab kita naik darah. Ya enggak? Nah, ini kadang-kadang Masya Allah, ya, membuat seseorang itu menjadikan memang benar-benar dites kesabaran. Ya enggak? Akan semua apapun itu yang nantinya dilontarkan pertanyaan-pertanyaan, demi apa? Membela perbuatannya dan untuk membenarkan perbuatannya. Dan lain sebagainya. Jadi yang kedua itu, ya enggak? Memenuhi undangan. Dan yang ketiga beliau, wa syuhudul janazah. Menghadiri jenazah, atau kalau uji kita tuh takziah. Nah, takziah ini bukan sebenarnya cuma tahlil 1 sampai 3. Tapi maksudnya takziah di situ adalah melihat wong yang sedang meninggal. Maksudnya apa? Mengunjungi. Nah, tapi ingat ya, jangan masuk kalau seandainya jenazah itu betina. Tidak boleh. Ya enggak? Tidak boleh. Karena kenapa? Bukan mahram. Jadi kalau ente nak hadir jenazah, contoh nih, dia punya kawan, bininya meninggal, CS kental dari awal, dari kecil, SMP bareng, SD bareng, SMA bareng, bahkan sampai kuliah bareng pula. Tiba-tiba bininya meninggal, ente cukup duduk di depan, tidak usah masuk ke dalam. Apalagi jangan jadi wong Palembang yang cegodian. Nak muka daripada penutup jenazah untuk apa? Ini cegodian namanya. Ya, dan hati-hati juga, ini sering kita dapetin Pak. Jenazah itu kadang-kadang, ya enggak, walaupun di Palembang jarang, tapi ada masih. Baik lanang, apalagi khususnya betino. Kalau lah meninggal, gainya tutupi, bukan dibuka. Ini kadang gainya itu dibuka, dicari pula sal atau selendang yang paling tipis. Walaupun ditutup, tapi seakan-akan menciplak daripada gai jenazah tersebut. Tidak boleh. Karena kenapa? Mayit itu di akhir hayatnya itulah akan menunjukkan penampakan yang paling terserem di dalam kehidupan dia. Dan ini aib. Bukan untuk ditonton tuh. Modelan nek nari di akhir zaman ini Pak, dahsyatnya bukan main. Terutama di media sosial. Begitu berlomba-lombanya wong untuk mempublikasikan, memberikan hal tersebut untuk bisa dijingok oleh orang lain, difoto, di video dengan apa semua kejadian tersebut dan ditaruh di media sosial setelah dijadikan status. Untuk apa? Contoh,
ada kecelakaan. Ya enggak? Ini sadar Pak, kita harus mulai detik ini berubah. Jangan menjadi wong yang bagian daripada menyebarkan hal yang tidak baik. Dan jangan jadi wong yang cukupian. Kalau bahasa Lembang, jangan jadi wong cukupian. Ada kecelakaan, tahan berhenti, keluar dari mobil, ningok, metu ke HP pula di foto. Kalau memang juga demi untuk menjadikan hal tersebut biar keluarganya dapat kabar, tidak harus nak motokan jenazah yang sudah maaf, anggota tubuhnya berpisah dari badannya. Contoh, kepalanya pecah, otaknya keluar, tangannya tercecer, kakinya tercecer, isi perutnya meledak. Itu kita motoi, ditunjuk-tunjuk. Ya enggak? Pak, terbayang enggak kalau seandainya itu bagian daripada anggota keluarganya kita? Yang dalam keadaan sakaratul maut itu, Allah Subhanahu wa taala itu akan tampakkan semua apapun yang terjadi dari beliau pertama kali hidup sampai beliau pertama kali meninggal. Semua ditampakkan oleh Allah. Hal yang baik ataupun hal yang buruk. Makanya kalau kita jingok, jenazah itu kalau dia lagi sakaratul maut, tak pernah noleh kanan, tak pernah noleh kiri matanya. Nyungak ke pocok terus. Karena kenapa? Allah bukakan hal itu, Pak. Nah, pada saat terakhir, makanya diomongkan oleh Nabi Muhammad SAW, seseorang itu akan nampak baik atau tidaknya bukan di awal, tapi di akhir daripada umurnya. Ketika dia meninggal, ada orang yang memang meninggal Allah takdirkan dalam keadaan baik. Al-mautu ala ma asy'alih. Seseorang itu akan diwafatkan dalam keadaan seperti bagaimana dia hidup. Nah, pada saat itu kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggalnya bukan dalam keadaan husnul khotimah, tapi dalam keadaan su'ul khotimah, penampakan yang terjadi dari mukanya itu adalah muka yang paling seram. Entah itu matanya melotot, entah itu mulutnya termangap, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut anggota keluarga tidak akan pernah ridho, Pak, untuk dipertontonkan jenazah wong daripada keluarganya tersebut yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Lantas kita kenapa modelan sejak ini? Di akhir zaman ini, Pak, tanpa kita sadari, wong ini berlomba-lomba untuk menampilkan semua yang tidak baik, bukan menampilkan yang baik. Innallaha sattarul uyub. Allah itu maha menutup aib. Lantas kita siapa yang nak membuka aib seseorang hamba? Aib ini, Pak. Ya, enggak? Jadi kalau dapetin jenazah sudah cukup. Kalaupun jenazahnya itu lelaki, tidak usah nak dibuka sampai habis lagi. Kadang cuma orang tu nak tahu deh, mak mana nak nyingok dah. Senyum dah, mejem apa melek, mangap atau mingkem. Tidak nak dicium, tidak nak didoai, cuma datang untuk buka kemben itu. Ini Masya Allah. Ya enggak? Ada apa hal yang seperti itu tahan sampai kita perjuangkan mati-matian, tahan minta izin pula sama keluarga. Coba carilah gawian yang lebih semekuk, carilah gawian yang lebih bermanfaat. Jangan mencari gawian yang seperti itu. Datang duduk untuk buka Quran, macu Yasin, jauh lebih manfaat ketimbang kita repot ngurusin jenazah. Bacalah Bilal yang bagi. Ya enggak? Kalau seandainya dia termangap atau matanya tidak terpejam, urusan Bilal. Ya enggak? Jangan galak macam-macam. Ujungnya jadi ucap-ucap. Jangannya. Ya. Sudah, kalau ada jenazah, hadir jenazah, cukup laki-laki, kita datang takziah, bacakan Yasin, bacakan tahlil, Fatihah, doakan, beres, selesai, balik. Ya enggak? Dan jangan perlu tahu mak ini, mak itu. Apalagi apalagi jenazahnya itu adalah seorang perempuan. Jangan sekali-kali ya kita masuk ke dalam ruangan jenazah perempuan kalau kita bukan daripada mahram jenazah tersebut. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima adalah wa tashmitul atasi idza hamidallah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Sebenarnya ini bukan ucapan si yang bersin, tapi ini dianjurkan bagi wong yang mendengar ucapan wong yang bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini misal contoh, anak bersin, ya enggak? Ustaz Entik dengar anak mengucap alhamdulillah. Nah, maka Ustaz Entik ini ada hak muslimnya kepada anak. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Nah, bismi yang bersin, ada jawaban lagi. Kan dia doain kita nih, balas pula kita doain dia. Pertama kita ucapkan alhamdulillah.
Habisnya yang mendengarkan daripada ucapan alhamdulillah jawab yarhamukallah. Yang bersin lagi jawab lagi yahdikumullah. Yahdikumullah. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Kalau pacak tambah dikit, wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, tapi dengan syarat, kalau si bersin ngucap alhamdulillah. Paham ya? Kalau si bersin tak ngucap alhamdulillah, ente langsung jawab. Diam dulu ya. Ente jawab pada saat yang si bersin ngucapkan alhamdulillah. Beb, cak mano kalau kita nak ngenjuk kode alhamdulillah dengan tujuan agar dia juga ngucap alhamdulillah. Bagus tak? Bagus. Boleh tak? Boleh baik. Tak. Kita ngomong pasti Hashim misal contoh. Tidak mengucapkan alhamdulillah kita alhamdulillah. Ya enggak? Boleh tak? Boleh. Ya, atau ente langsung spontanitas langsung alhamdulillah walaupun ente yang bukan bersin, tapi kurang pas be. Salah tu tidak, tapi kurang pas karena yang ngucapin alhamdulillah itu adalah yang bersih. Kode-kodean modelan saya itu tidak apa-apa. Biar apa? Biar satu sama lain mendapatkan keagungan kemuliaan daripada kalimat alhamdulillah. Ya, jadi kalau untuk masalah kebaikan itu Pak, saling tunjuk satu sama lain, saling ingatkan satu sama lain, itu sudah menjadikan anjuran dalam setiap muslim bagi muslim lainnya. Karena kenapa? Al-insan mahalil khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Jadi kadang-kadang ada pas ketika bersin lagi kelemak-lemakannya bersin, suaranya sampai terbesarnya nih. Ada orang bersin itu sampai macam itu. Acuh. Orang duduk jabo sini sampai keluar kedengaran. Gara-gara apa? Saking keresaknya dia bersin. Boleh tak bersin macam itu? Boleh baik. Kalau memang sudah menjadi kebiasaan dia. Tapi kalau pacak tak pula besar, ngapa nak dibesak ke? Kalau pacak tidak terkuak, ngapa nak dikuak ke? Tak. Pakai ngomong pula, beb kurang lego, beb kalau nak sudah. Kalau kurang lego lajulah. Ya, tapi kalau pacak lebih beradab, lebih bagus, lebih sopan, kecil-kecil ya enggak. Uang bersin pasti kedengaran. Nah, di sini ada keajaiban, Pak, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ente tanpa perlu susah payah menggerakkannya. Maksudnya apa? Otomatis. Spontanitas. Perhatikanlah. Kalau wong bersin tidak kati yang pernah satu kali pun matanya itu terbuka. Perhatikanlah. Kalau bersin, mejem itulah. Tidak mungkin terbuka. Ini yang membuat bukan manusia, Pak. Yang menghendaki bukan manusia. Dan kita tidak perlu susah-susah untuk tiba-tiba macam contoh kalau batuk kan kita ngangkat tangan. Tidak nutup mulut kita biar tidak ada terlalu besar dan lain sebagainya. Itu kan butuh usaha. Dan ente orang yang menggerakkan diri ente dewe. Tapi kalau bersin, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sel-sel yang ada di mata ini tiba-tiba langsung menjem dewe. Kalau tak percaya, coba lihat dewe. Tapi setelah kita telusuri dari segi medis, Pak. Dari segi medis, bukan dari segi sunnahnya Nabi Muhammad SAW ataupun syariat Islam dan lain sebagainya. Segi medis, ternyata kenapa? Spontanitas manusia itu kalau bersin matanya tertutup, setelah ditelaah oleh mereka orang para ahli, itu ternyata kalau seseorang yang bersin dalam keadaan matanya tidak tertutup, saking kekuatnya tendangan dari bersin yang dihasilkan dari hidung kita ini bisa menjadikan mata kita ini bisa keluar. Cuman jangan dicoba, ente bukan Qatada. Kalau ente di zaman Rasulullah temuin Nabi Muhammad masih ada pacak, mata ente balik lagi. Kan Qatada itu seperti itu. Sayyidina Qatada itu pernah datang menjumpai Nabi Muhammad SAW dengan mata yang tergentol-gentol. Ya enggak? Karena tertusuk daripada anak panah sehingga keluar matanya Qatadah ini daripada mangkoknya mata. Nah, Nabi Muhammad tuh dapat Qatadah itu datang ke rumahnya, dilihat sambil cina Qatadah itu, ya Rasulullah mata anak lepas. Nah, ditadahinya sama Qatadah saya ini. Nabi Muhammad santai. Ya enggak? Akhirnya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, oh inti ini mata inti keluar kata Nabi.
Hanya disentuh sama Nabi Muhammad SAW matonya dengan tangan mulia beliau. Anda, dengan tangan mulianya Nabi. Dimasukkan pelan-pelan oleh Nabi Muhammad SAW ke dalam matonya dan diusap oleh Nabi Muhammad. Setelah usapan itu selesai, kembali mato Qatadah ke tempatnya seperti semula tanpa operasi. Ini hegan baru hegan gitu Pak. Metode-metode yang modelan cak ini hegan tegeleng-geleng, talak kamu tegeleng-geleng lah. Karena kalau modelan sekarang tidak hegan lagi. Alat sudah canggih. Fasilitas semua memadai. Ilmuwan dokter itu sudah begitu Masya Allah hebatnya. Sehingga mereka orang pacak ngoperasi, pacak mak ini, pacak mak itu. Seperti contoh kemarin, mak mana ceritanya malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad? Tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan jarum ketika menutup kembali dadanya Nabi Muhammad. Cuma diusap. Nah, diusap dari ujung ke ujung. Nah, itu juga ada sunnah. Kemarin anak lupa. Malaikat Jibril itu ketika membuka dadanya Nabi Muhammad itu dari pangkal leher. Nah, dari pucuk sini ke bawah. Dan menutupnya dari bawah ke pucuk. Nah, ini Pak yang kadang kita nganggap sepele. Pada saat apa? Maki kancing baju. Maki kancing baju. Tidak usah ngomong yang segetan. Kalau segetan otomatis dia sudah pasti dari bawah. Ada katik segitunya segetan naik pucuk ke bawah. Pasti dari bawah ke pucuk. Tapi kalau kancing, dari mana gitu? Mukanya. Nah, mukanya dari pucuk. Landasannya kemana? Kejadian daripada pembelahan dadonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita nih Pak, hal yang seperti itu. Ini Pak, sangkin kesayangnya Nabi sama kita, sangkin kencintanya Nabi itu sama kita. Sampai hal yang paling tersepele itu lagi ada sunnahnya Nabi Muhammad ajari. Jadi kalau buka kancing baju itu dari pucuk rukin. Nah, sudah buka pucuk bawah-bawah. Masangnya dari bawah ke pucuk. Nutupnya. Jadi kalau sudah pakai baju, nah pakai baju masuk ke tangan kanan apa tangan kiri dulu? Tangan kanan dulu. Melepaskannya tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kiri. Sadari Pak, kalau antum yang menggunakan baju tangan panjang ketika antum mengambil air wudhu. Sadari ya. Kadang kita nih Pak, yang modelan cak ini, buka baju, nutup baju, apalagi kalau lagi terkaca-kaca, tidak ingat lagi di sunnah. Kadang nyampe ke masjid, dengar imam, dengar muazzin sudah qomat, baju ni tak semekuk lagi ngancing. Sambil berjalan, takut-takut berjalan. Kancing pas nyampe depan sholat, tempat sof, tengok kancing begini sebelah. Bawa ke pucuk ke bawah. Hilang sikok. Bukan hilang sikok. Rupanya memang salah kan? Kancing. Akibat apa? Ngaca-ngaca. Nabi Muhammad sudah ngomong, al-ajalatu minasyaiton. Sifat tergesa-gesa, terkaca-kaca gitu dari syaiton. Memang syaiton itu galak syaitonnya. Di antaranya yang nggak boleh kita terkaca-kaca gitu apa? Pada saat berjalan menuju ke masjid. Santai baik. Habib takut kehilangan fadilah. Enti kalau nak ke masjid cepeti. Jangan bau dengar azan, nak bau keluar dari rumah. Kalau memang nak dapat fadilah daripada awal takbiratul ihram bersama imam, datangnya kencang-kencang. Ya enggak? Nah pada saat itu kadang gitu tidak ada ingat lagi. Makinya dari pucuk ke bawah, kadang dari tengah ke pucuk, dari pucuk ke bawah. Oh pokoknya amburadul. Nah sama yang kedua, pada saat kita menggunakan baju nak ngambil wudu, baju ni tangan panjang. Yang mana dokin yang kita golong? Kanan atau kiri? Nah, kalau kita nak nyalankan sunnah, jangan ambil gadul. Kadang kanan, kadang kiri. Kiri dokin. Karena secara tidak langsung, ini kita ni membuka daripada baju. Jadi kalau ambil wudu, kiri dokin yang golong. Jangan kanan dulu. Kalau inti kanan dulu, tak dapat sunnah. Karena membuka baju itu disunnahkan yang sebelah kiri dulu, tangannya. Ini Nabi Pak. Tak kepengennya Nabi itu kita ni ngawikan sedikit daripada hal yang terjadi di atas dunia ini tidak bernilai pahala. Tak pengen Nabi. Seluruhnya Pak. Sampai masuk kamar mandi ada tata caranya. Minta maaf. Habis kita membuang kotoran. Pak, yang namanya kotoran Pak. Dah katik lagi keruan aguknya sudah. Kalau bahasa Palembangnya itu. Katik keruan aguk lagi sudah. Katik tangan. Kotoran itu dah katik perlu untuk diperhatikan lagi. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tata cara beristinja. Bercewa. Ada caranya. Ada doanya dulu. Bayangkanlah.
Saking kedak galaknya Nabi Muhammad SAW itu, kita ni ngawikan satu perbuatan yang tidak ternilai ibadah. Karena kenapa? Memang hakikat sebenarnya perjuangan yang ada di atas dunia ini untuk apa? Untuk menjadikan celengan kita nantinya yang kita panen di akhirat banyak. Kalau seandainya kita digawikan di atas dunia ini perbuatan amal ibadah yang sedikit, di alam barzakh mungkin habis duluan. Ya enggak? Belum sampai akhirat, Pak. Kalau modal kita cuman mungkin 5 waktu salat. Qobliyah ba'diyahnya idah, duhanya idah, witirnya idah, apalagi nak taubatnya segala macam. Cuman modal itu deh. Bagi sedekah nambah jauh pula dan lain sebagainya. Terbayang enggak gitu? Kehidupan di alam barzakh itu jauh lebih panjang daripada kehidupan yang ada di atas dunia. Pak, dari zaman Nabi Allah Adam nih, Pak. Dah usah ngomong Nabi Allah Adam lah. Kita ngomongkan kakek moyang kita dari nasab kita dari yang ketiga ke pucuk. Mungkin 100 tahun lebih sudah mereka orang meninggal itu. Tapi sampai sekarang ketemu tak di kiamat? Belum. Nah, kalau modal kita cuma sedikit di dalam perbuatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dalam kubur kita lagi tidak sampai selesai kita napati. Oleh karena itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, apapun yang sudah kita dapetin di dalam majelis-majelisnya kita yang sering kita hadiri di masjid ini khususnya, ayo mulai sedikit demi sedikit kita terapkan sekarang. Karena al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi tidak guna punya ilmu banyak-banyak kalau tidak ngamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada semua perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan semua apapun yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah tidaklah kita keluar dari masjid dan majelis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar Allah berikan selalu kita keistiqomahan untuk selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diizinkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah sebagaimana kita di dunia dikumpulkan dengan wong-wong yang soleh, dikumpulkan dengan wong yang kita cintai, dikumpulkan dengan wong yang kita sayangi, kelak nanti di akhirat, ya Allah, kumpulkan kami kembali bersama mereka semua di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.